yang ada kekhawatiran bahwa istiqtoa ini akan membatasi atau menghalangi jemaah untuk berangkat haji. Jamaah harus melakukan jalan kaki dari tenda. PP itu ya 12 sampai 13 atau 14 kiloan. Atau mereka yang selalu tertidur karena sakit, sementara kiri kanan mereka setiap kali waktu sholat bolak-balik ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Begitu tersiksa dan tidak nyaman. Bicara, Bincang Haji dan Umroh Ditjen PAU Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi dan para tamu Allah. Alhamdulillah, pemerintah telah menetapkan biaya penyelenggaraan haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi sebesar Rp93.410.286. Nah, salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan adalah istitoah secara fisik dan finansial. Istitoah merupakan hasil dari Muzakarah Perhajian tahun 2023 yang baru dilakukan beberapa waktu lalu, tepatnya di Yogyakarta. Sesuai arahan Menteri Agama Yakut Khairul Khomas, istitoah kesehatan menjadi sangat penting karena menyangkut kemaslahatan orang banyak. Dan tentunya istitoah juga harus berpegang teguh pada prinsip keadilan. Nah, untuk itu pada podcast kali ini kami menghadirkan Direktur Bina Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Arsyad Hidayat, yang akan mengupas secara tuntas istitoah kesehatan jemaah haji dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, sehat ya Pak. Alhamdulillah. Iya, sepertinya sibuk banget ya Pak untuk lagi memberikan informasi terkait istitoah ini Pak. Ya betul. Jadi emang kita dalam bulan ini ya, terutama setelah ada kepastian kaitan dengan keberangkatan, apalagi dalam minggu ini sudah ada kepastian kaitan dengan besaran BPH yang harus dibayarkan oleh jamaah ya. Saya kira ini juga menjadi sibuk kita untuk kaitan persiapan tidak terkecuali kaitan dengan penguatan istitoah kesehatan buat jamaah haji. Oke Pak, istitoah sendiri itu apa ya Pak sebenarnya? Banyak yang belum tahu nih arti dari istitoah sendiri itu apa gitu. Istitoah secara bahasa itu mampu sebenarnya. Mampu itu artinya ya dia sanggup lah ya. Nah, istitoah ini kan bahasa fikih. Bahasa fikih yang diperkenalkan lebih spesifik itu kaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji ya. Nah, jadi bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji, syarat wajibnya itu adalah salah satunya adalah istitoah. Apa istitoah? Mampu, baik mampu secara fisik, finansial, kemudian juga mampu secara waktu, kesempatan, dan lain-lainnya. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan banyak dari netizen atau masyarakat ya Pak, yang ada kekhawatiran bahwa istitoah ini akan membatasi atau menghalangi jemaah untuk berangkat haji. Itu seperti apa? Kami ingin tegaskan bahwa istitoah ini tidak membatasi jamaah haji, apalagi membatasi jamaah lansia ya. Saya kira kalau kita lihat data di Siskohat saat ini, kemungkinan besar ya tahun ini, tahun depan, dan 2 tahun atau 3 tahun kemudian, keberangkatan jamaah haji itu akan ada jamaah lansia dengan sistem pendaftaran terbuka sepanjang tahun dan menunggu saat ini ya itu sangat memungkinkan sekali jamaah lansia itu untuk diberangkatkan setiap tahunnya. Jadi tidak ada maksud tujuan istitoah itu adalah membatasi, tapi istitoah ini justru memberikan solusi. Ya, haji ini kan kita tahu bersama ibadah fisik. Ibadah mulai ketika jamaah haji gelombang 1 turun Madinah, aktivitas selama 8 sampai 9 hari itu aktivitas fisik untuk melaksanakan sholat berjamaah sampai 40 kali waktu sholat. Dan itu kan butuh fisik ya, jalan kaki dari hotel sampai ke Masjid Nabawi kembali lagi. Nah kemudian ke Mekah sama, jamaah harus melaksanakan umroh. Umroh juga sama aktivitas fisik. Mereka harus mengelilingi Ka'bah, mereka harus sa'i dari Safa ke Marwah, ya apalagi nanti di puncak haji ya. Puncak haji akan jauh lebih berat lagi ya.
di mana di salah satu puncak haji itu ketika di Mina, jamaah harus melakukan jalan kaki dari tenda mereka tinggal sampai ke Jamarot, yang jaraknya lumayan cukup jauh. PP itu ya 12 sampai 13 atau 14 kiloan. Nah ini kan kalau orang yang tidak punya fisik yang kuat, tidak punya kemampuan atau tidak punya istitoah, ini menjadi beban. Ya, dan ini saya kira buat jamaah haji menjadi sangat-sangat penting ya. Nah, jadi inilah pentingnya istitoah dalam penyelenggaraan ibadah haji, karena ibadah haji itu sendiri adalah rangkaian ibadah-ibadah yang di situ memerlukan fisik yang prima. Selanjutnya Pak, artinya pandangan yang mengatakan kalau istitoah itu membatasi jemaah haji itu artinya keliru ya Pak? Keliru dan tidak benar ya. Ya, jadi tadi saya katakan ya, istitoah itu merupakan syarat wajib haji. Ya, Oke. syarat wajib haji ya. Jadi kan dalam terminologi fikih itu ada syarat wajib haji ya. Jadi seseorang ketika terpenuhi syarat wajib haji tersebut, maka bagi dia wajib. Tapi ketika tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak wajib bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan ibadah haji. Salah satunya apa? Istitoah. Jadi jangan nanti, mohon maaf ya, dipaksakan, ya, tidak punya uang kemudian menerima pinjaman dana talangan. Saya kira ini juga nggak betul ya. Nah, jadi kalau kita punya uang baru kita daftarkan, ya. Nah, jangan sampai kita tidak punya uang menerima dana talangan, kemudian pada saat hari H berangkat ternyata tidak mampu juga untuk melunasi, dan ini kan akhirnya menjadikan banyak kuota-kuota yang tidak terpakai atau istilah kita kuota batu. Ya, karena apa? Karena tadi mereka emang dari awalnya tidak mampu, tapi dikatrol dengan dana talangan, kemudian pada saat tahun H keberangkatan ternyata tidak mampu juga. Nah, itu yang akhirnya mohon maaf ya, jamaah yang seharusnya bisa berangkat karena mampu, itu tertunda keberangkatannya karena tadi kuota batu tersebut. Saya kira ini juga menjadi permasalahan. Oke, jadi, memaksakan diri ya jadinya Pak, Ya. kan itu tadi ya. Dan artinya Pak, ada alasan apa sih alasan di balik istitoah kesehatan yang harus dirubah, menjadi sebuah kesadaran untuk para jemaah itu Pak? Sebenarnya kaitan dengan, istitoah kesehatan ini kan, sudah, digagas ya dari Kementerian Kesehatan melalui, PMA, nomor 15 tahun 2016 tentang istitoah kesehatan. Jadi dari 2016 sudah ada gitu ya. Heeh, jadi jamaah yang boleh berangkat itu adalah mereka yang sudah memenuhi istitoah kesehatan. Cuma emang dalam perjalanannya tidak sepenuhnya ya regulasi tersebut bisa dijalankan atau bisa diimplementasikan secara optimal gitu ya. Nah, momen 2023 kemarin ketika angka kematian jamaah haji kita dahsyat lah, sampai di atas 773, bahkan setelah operasional haji masih ada jamaah yang harus dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, bahkan infonya dari 77 yang dirawat tersebut kan lebih dari 50 meninggal. Artinya total jamaah haji yang meninggal itu di atas 820-an. Ini rekor tertinggi, iya. Ini saya kira pelajaran berharga buat kita semua dan momen ya, momentum ya. Kita bagaimana ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali gitu ya. Dan kasihan juga lah kalau mereka yang seumpamanya tidak istitoah, ya kan mereka berangkat, tiba di Madinah, tiba-tiba sakit, dan tidak pernah melakukan aktivitas ibadah selama di Arab Saudi. Pada saat pulang baru dia pulang. Kasihan kan? Kasihan sekali betul. Ya. Atau mereka yang selalu tertidur karena sakit, sementara kiri kanan mereka setiap kali waktu sholat bolak-balik ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, begitu tersiksa dan tidak nyaman. Dan ini nggak boleh terjadi buat jamaah haji kita, saya kira. Jamaah haji kita yang beribadah atau melaksanakan ibadah haji harus nyaman melaksanakan ibadahnya. Ini penting sekali ya. Jadi bukan hanya sekedar kaitannya dengan masalah seumpamanya kewajiban atau apa, tapi nyaman nggak ya.
Dan apa ya, mindset seperti ini juga harus kita rubah. Ada kan sebagian mengatakan meninggal di tanah suci sebuah kemuliaan. Nah ini juga saya kira perlu dipikirkan ulang lah. Kalau kita tanya keluarga yang istilahnya memisahkan pada saat keberangkatan ke tanah suci, kalau ditanya seluruhnya ya keluarga ya, bapak, ibu, anak, saudara, mungkin yang ada dan melepas lah, pasti mereka akan sepakat mengatakan bapak, ibu mudah-mudahan mabrur dan bisa kembali lagi dengan selamat ke tanah air. Pasti harapan dan doanya Iya, seperti itu. betul, betul. Oke, Pak. Jadi kan tadi Bapak menyinggung tentang kesehatan ya, Pak. Ya, Dan baru-baru ini kan sudah Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan KM keputusan Menteri Kesehatan ya, Pak. Itu kaitannya sama Istiqtoah ini seperti apa, Pak? ya. Ini saya sudah dapat naskahnya ya, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 garis miring Menkes garis miring 2118 garis miring 2023 tentang standar teknis pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan status istiqtoah kesehatan jemaah haji ya. Ini dikeluarkan tanggal 9 November yang lalu. Dan saya sudah baca isinya, saya kira sangat detail ya kaitan dengan bagaimana model pemeriksaan kesehatan buat jamaah haji untuk dasar penetapan istiqtoah kesehatan. Jadi ini saya kira bisa menjadi standar lah bagi penyelenggara kesehatan haji kalau di sini ya, untuk mereka melakukan pemeriksaan ya, dan itu juga nanti sebagai dasar penetapan seseorang itu dinyatakan istiqtoah atau tidak. Nah, dari situ nanti kan akan muncul ya, jamaah tersebut berhak untuk melunasi atau tidak bisa melunasi karena dia dinyatakan istiqtoah atau tidak dinyatakan istiqtoah. Saya kira ini bisa jadi pedoman ya kepada seluruh baik di Kemenkes, baik dinas, puskesmas ataupun di Kementerian Agama, di provinsi, di kabupaten kota dan para jamaah haji. Oke, Pak, menarik nih ya, Pak. Kalau bicara Istiqtoah ternyata luas ya, Pak, karena menyangkut Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan ya, Pak, stakeholder lainnya ya, Pak. Dan bagaimana jemaah, Pak, yang sudah dilakukan pemeriksaan tidak memenuhi syarat Istiqtoah kesehatan? Nah, saya sebelum masuk ke sana, jadi Kementerian Kesehatan dengan keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru ini, mereka membuat 4 kategorisasi ya. Satu, dinyatakan istiqtoah kesehatan. Dua, dinyatakan istiqtoah kesehatan dengan pendampingan. Ketiga, dinyatakan tidak istiqtoah sementara. Kemudian yang keempat, dinyatakan tidak istiqtoah. Nah, saya kira nanti tadi yang disampaikan kalau tidak istiqtoah itu masuk kategorinya tidak istiqtoah sementara atau tidak istiqtoah sama sekali. Nanti kalau tidak istiqtoah sementara, saya kira masih ada waktu ya, waktu jamaah haji untuk melakukan treatment, perbaikan-perbaikan sehingga kondisinya mungkin nanti menjadi lebih bagus dan lebih baik, kemudian diperiksa kembali. Saya kira ada kesempatan ya jamaah tersebut untuk bisa melunasi kemudian untuk berangkat ke tanah suci. Tapi yang keempat tadi supaya dinyatakan tidak istiqtoah karena mungkin ada beberapa penyakit yang mungkin sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya dan itu bisa mengganggu proses puasa ibadah. Saya kira bagi yang bersangkutan tidak bisa melunasi, artinya tidak bisa diberangkatkan ya. Nah ini mungkin nanti perlu ada solusi lah buat mereka yang dinyatakan tidak istiqtoah. Apakah mereka melimpahkan porsinya kepada keluarga, ataukah mereka masih berharap besar bisa berangkat ke tanah suci di tahun berikutnya ya, karena dia mungkin masih semangat, dia juga masih ingin sekali. Saya kira ini juga bisa jadi solusi. Artinya Kementerian Agama tetap membuka dua alternatif ya. Silahkan mau menunda keberangkatan tahun depan artinya menjadi prioritas keberangkatan, atau dia melimpahkan porsinya ya. Ya kalau mungkin dia ingin dibadalkan berarti kepada saudara yang pernah berhaji ya untuk bisa membadalkan. Ya, tapi kalau seumpamanya mungkin hanya melimpahkan saja berarti melimpahkan kepada keluarganya ya. Baik sudah berhaji atau tidak berhaji ya. Oke, Pak.
Kapan Pak ini kira-kira tadi kan Bapak bilang ada, pemeriksaan-pemeriksaan gitu. Kira-kira kapan Pak pemeriksaan tahap awal akan dimulai prediksinya Pak? Nah ini kalau saya baca surat, keputusan Menteri Kesehatan kan yang mereka diperiksa yang masuk estimasi berangkat. Oh ya daftar Iya. masuk daftar lunas ya Pak, berhak Iya, lunas? Oke, estimasi estimasi berangkat, berangkat, oke. kemudian, jamaah mungkin prioritas tahun lalu yang tidak berangkat dan, cadangan ya. Dan infonya katanya, di awal Desember ini sudah harus, jalan ya. Artinya mungkin kalau awal Desember berarti ya minggu minggu depan lah, minggu inilah ya, minggu depan lah. Minggu depan lah ya Pak prediksinya? Oke, artinya tinggal menunggu waktu aja ya Pak? Oke. Eee, Kira-kira nih bagaimana nih pandangan Bapak tentang tantangan tantangan penyelenggaraan haji tahun 2024 nih, Pak? Menarik nih, Pak, tantangan. 2024 ini kan kita tahu ya, kita mendapatkan, kuota tambahan 20.000. Pastinya ini tantangan tersendiri ya. 2023 kemarin kita dengan kuota 221.000 plus 9.000 pun emang padat. Dan Nah, lansia ya, Pak, heeh, prioritas lansia. padat ya. Waduh, Itu artinya perlu ada solusi kaitan dengan bagaimana menyiapkan skema untuk adanya tambahan yang sampai 241.000 itu ya. Terus yang kedua, kaitan dengan jamaah lansia. Ternyata kami dapatkan juga informasi bahwa 2024 ini ada 45.000 jamaah lansia yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Belum lagi nanti kalau kuota tambahan mulai diidentifikasi, artinya kemungkinan juga dari angka 45.000 itu akan bertambah. Nah ini kan haji dengan jamaah lansia yang jumlahnya cukup banyak, ya 20%-an lebih, ini juga perlu effort sendiri. Petugas yang diberangkatkan harus punya mindset kaitan dengan layanan lansia. Jadi mereka tidak hanya petugas biasa, apalagi mungkin tidak punya kualifikasi, tapi mereka punya kualifikasi, kompetensi, sekaligus juga mindset melayani jamaah lansia. Dan ini penting ya, pelajaran berharga saya kira 2023 kemarin, bagaimana berjibaku ya para petugas haji melayani lansia, ya, ya tidak sedikit dari mereka yang harus setiap hari gendong-menggendong jamaah lansia yang karena mungkin keterbatasan mereka ya, dan ini kan butuh fisik yang kuat ya. Kemudian juga mungkin kaitan dengan rencana untuk pelaksanaan ibadahnya bagaimana di Tanah Suci itu juga harus dipersiapkan sendiri ya. Yang lainnya saya kira tantangan tahun 2024 haji masih musim panas, artinya potensi nanti jamaah mengalami heat stroke itu juga akan banyak, makanya ini juga harus dipersiapkan. Artinya jamaah-jamaah juga harus mempersiapkan bawa payung atau bawa apa, ya, termasuk juga kesadaran untuk mereka tidak melakukan aktivitas, termasuk juga kalau seumpamanya waktunya matahari sangat panas ya nggak usah juga dipaksakan mungkin berjamaah di tempat yang di situ terik mataharinya ya. Yang lainnya saya kira apa ya, kita panitia ya pelayanan kita dituntut lebih baik dan lebih bagus lagi ya. Nah, karena setiap tahun tuh ternyata ekspektasi jamaah itu kan semakin tinggi. Jadi kita nggak bisa juga pakai ukuran tahun lalu untuk tahun 2024 ya. Ya semakin tahun ya semakin tinggi harapan jamaah haji dan ini harus menjadi persiapan kita untuk memberikan layanan terbaik buat para jamaah haji. Oke, Pak. Dan ini terakhir, Pak, Ya, pertanyaan pamungkas. ya. Kan, Pak, terakhir nih, Pak. Kira-kira apa harapan dari Kementerian Agama, wabil khususnya Pak, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh? Apa nih, Pak, dalam ibadah haji? Harapannya yang pasti kita ingin penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024 terlaksana dengan lancar dan sukses ya itu pasti itu harapannya. Dan harapannya juga jamaah yang diberangkatkan ya karena sudah melalui proses seleksi yang lumayan cukup ketat dengan Institut Kesehatan, mereka juga bisa nyaman melaksanakan ibadah hajinya ya. Jadi kalau sehat jamaahnya kan nyaman ibadahnya ya. Saya kira itu luar biasa, itu harapan kita ya. Dan kalau itu bisa tercapai ini luar biasa ya. Buat pemerintah tentunya selaku pelayan para Duifur Rahman,
ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya, karena bisa melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Pak Arsyad, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, Pak. Saya kira ini pembahasan tentang istiqomah ini sangat menarik ya, Pak. Dan tentunya memberikan informasi kepada jemaah yang insya Allah tahun depan akan segera berangkat untuk mempersiapkan istiqomah kesehatan secara fisik dan tentunya secara finansial. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ranita, Haji 2024, sehat jemaahnya, nyaman ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.